Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Nah, teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini ingin mencoba untuk memanggil arwahnya Joshua, karena banyak orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua. Nah, Nyai ingin membuktikan. Salah satunya katanya siapa? Si Mbak Rara. Mbak Raranya jujur ya, dari awal Mbak Rara ini muncul, Nyai cuma percaya dia waktu di Mandalika, tapi setelah itu tidak. Ya, kalau di Mandalika mungkin bisa saja itu hanya kebetulan juga, makanya hujan bisa berhenti. Nah, terlalu banyak spekulasi dari orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua, tapi sekali lagi Nyai ingin mencoba dulu. Kalau betul-betul bisa dipanggil, biasanya orang yang meninggalnya tidak wajar atau mati dibunuh seperti ini, arwahnya itu dalam posisi kebingungan karena belum waktunya dia meninggal, tapi dihabisi. Nah, Nyai akan coba manggil. Kalau memang bisa kita panggil, kita akan bisa berkomunikasi. Tapi kalau tidak, mungkin memang kita tidak boleh memaksa arwahnya untuk hadir. Ya, ini Nyai pakai salah satu dari minyak yang memang dibutuhkan untuk memanggil orang-orang yang memang harus dipanggil ya. Nyai akan coba, tapi Nyai sekali lagi Nyai katakan, Nyai tidak bisa menjanjikan apakah betul-betul Joshua itu datang atau tidak gitu ya, karena sebenarnya kita tidak pantas memanggil orang yang sudah tiada gitu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi biasanya orang yang meninggalnya tidak wajar seperti ini itu akan datang menuntut balas di hari ke-30 hari, hari ke-40 harinya. Jadi hitungannya 30 hari, 40 hari. Itu dia akan datang kepada orang yang melakukan pembunuhan kepada dirinya. Itu biasa terjadi ya. Nyai bukan nakut-nakuti loh, ini bukan gitu loh. Nyai akan coba berkomunikasi. Semoga Joshua mau dipanggil. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Nyai tidak bisa berjanji gitu. Cuma Nyai berusaha. Seperti yang dikatakan tadi, tidak mudah ternyata untuk menghadirkan Joshua di sini ya, karena dia masih di alam kebingungan, di alam kesedihan, dan Nyai merasakan seperti kakek dari ibunya sedang bersama dia. Itu ada kakek-kakek, tapi kayaknya dari pihak ibunya tidak bisa merasakan lebih dalam karena terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh gitu loh, karena Nyai hanya bisa meraba sebatas itu saja gitu loh, nggak bisa lebih jauh lagi gitu ya, karena dipaksa untuk hadir pun itu tidak baik gitu loh, karena arwah yang memang dalam kebingungan seperti ini harusnya kita berikan ketenangan batin ya, daripada kita untuk panggil, untuk kita tanya-tanya gitu ya. Tapi Nyai berharap gitu loh, kalau memang di hari ke-30 itu nanti misalnya Joshua akan menampakkan penampakannya gitu loh ya. Kalau kita mungkin berangkap itu mungkin jin atau itu khodamnya, tapi bisa jadi karena dia meninggalnya itu kan mati dibunuh, dianiaya. Mungkin bisa jadi dia akan datang kepada pembunuhnya, kepada orang-orang yang membunuhnya. Itu biasa terjadi untuk menuntut balas gitu loh. Itu bukan itu ya, bukan karangan atau bukan hayalan, bukan nakut-nakutin gitu ya. Biasanya roh-roh yang arwah-arwah yang semestinya dia meninggal sudah waktunya tapi dihabisi sebelum waktunya, itu akan datang menuntut balas karena dia akan bertanya kenapa saya dihabisi, kenapa saya dibunuh gitu loh. Nah, kita lihat aja 30 hari, 40 hari dan berapa
waktu ke depan itu pasti dari beberapa orang yang ikut terlibat dalam kasus penganiayaan sampai menghabisi nyawa Joshua ini akan mengalami depresi berat, akan ketakutan, dan dia akan mungkin akan berbicara. Mudah-mudahan akan berbicara ya, karena biasanya orang dengan rasa takut yang besar, yang memang dia bukan pemain dan dia bukan orang jahat, tapi dipaksa jahat untuk melakukan kejahatan, maka hati nuraninya akan muncul, ya. Dan Nyai pastikan itu. Dan kemungkinan kasus ini, jujur Nyai rasakan kasus ini tidak bisa selesai begitu cepat, karena ternyata ada konspirasi besar juga di balik ini ya, dan pertaruhannya jabatan beberapa pejabat.